Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah kecil di pinggiran Jakarta. Ibu Sari duduk di kursi plastik sambil memeluk Aira, putri kecilnya yang berusia 3 tahun. Mata Aira yang bulat dan polos menatap kosong ke arah televisi, tidak merespons panggilan ibunya. Sudah berbulan-bulan, Aira tidak menunjukkan perkembangan seperti anak seusianya. Sementara anak-anak tetangga sudah bisa berbicara dengan lancar, Aira hanya mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas. Kenapa Aira tidak bisa seperti anak lain? Bisik Ibu Sari dalam hati. Air mata mulai menggenang. Namun, ia tidak menyerah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Ibu Sari membawa Aira ke klinik tumbuh kembang anak. Dr. Maya, seorang dokter spesialis anak, memeriksa Aira dengan lembut dan sabar. Setelah serangkaian tes, diagnosis ditegakkan. Aira mengalami disabilitas intelektual sedang. Dunia Ibu Sari seakan runtuh, tetapi Dr. Maya segera menjelaskan dengan penuh empati. Ibu Sari, saya tahu ini berat. Tapi percayalah, dengan intervensi dini yang tepat, Aira bisa berkembang jauh lebih baik dari yang Ibu bayangkan. Anak-anak dengan disabilitas intelektual yang mendapat terapi sejak dini bisa mengalami kemajuan yang mengagumkan. Mereka bisa belajar berkomunikasi, bermain, bahkan menulis tanpa bantuan. Dr. Maya menjelaskan bahwa Aira masih sangat mudah dibentuk di usia ini. Plastisitas otak pada tahun-tahun awal kehidupan seperti tanah liat yang masih basah, kita bisa membentuknya dengan lebih mudah. Semakin cepat kita mulai, semakin baik hasilnya. Minggu pertama di pusat terapi, Aira bertemu dengan Kak Dina, terapis app yang berpengalaman. Ruang terapinya mah penuh warna dan mainan menarik. Kak Dina melanggar modal sederhana, mengajarkan Aira untuk menatap matanya. Aira, lihat kakak, kata Kak Dina sambil memegang sebuah balon berwarna merah terang di dekat wajahnya. Ketika Aira menatap sekilas, Kak Dina langsung memberikan pujian hangat. Pintar sekali Aira, sambil memberikan pelukan kecil. Teknik penguatan positif ini diulang berkali-kali. Hari demi hari, Aira mulai belajar bahwa berinteraksi dengan orang lain adalah hal yang menyenangkan. Tantrumnya yang dulu sering terjadi mulai berkurang karena ia belajar cara berkomunikasi yang lebih baik. 3 bulan kemudian, keajaiban kecil terjadi. Saat Kak Dina berkata, Aira, ambil bola merah. Untuk pertama kalinya, Aira mengikuti instruksi dengan benar. Ibu Sari yang menonton dari balik kaca tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Tantangan terbesar Aira adalah komunikasi. Di usia 4 tahun, ia hanya bisa mengeluarkan beberapa kata yang tidak jelas. Kak Rina, terapis wicara, memulihkan pendekatan yang unik. Aira suka boneka beruang ini? Tanya Kak Rina sambil menunjukkan boneka coklat shit yang lembut. Mata Aira berikat, ia meraih bersyarat. Kalau mau boneka, bilang mau, kata Kak Rina sambil menggerakkan bibirnya secara berlebihan agar Aira bisa meniru. Minggu-minggu berlalu dengan latihan yang sama. Kak Rina menggunakan kartu bergambar, lagu-lagu sederhana, dan permainan yang Aira sukai. Setiap kemajuan kecil dirayakan dengan penuh sukacita. Hari yang paling berkesan bagi keluarga terjadi 6 bulan kemudian. Saat Ibu Sari pulang dari pasar, Aira berlari ke arahnya dan berkata dengan jelas, "Mama pulang." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aira memanggil ibunya dengan jelas. Ibu Sari langsung memeluk Aira erat-erat. "Mijeswat." Kak Putri, terapis okupasi, membantu Aira belajar keterampilan hidup sehari-hari. Di ruang terapi yang dilengkapi dengan dapur kecil dan area bermain, Aira belajar hal-hal dasar seperti memegang sendok dengan benar, memakai sepatu, dan mencuci tangan. Lihat Aira, pegang sendok seperti ini, kata Kak Putri sambil membimbing jari-jari kecil Aira. Proses ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Aira sering frustrasi ketika tidak bisa melakukan gerakan yang diinginkan. Tetapi Kak Putri selalu menenangkannya dengan lembut. Kemajuan datang perlahan namun pasti. Dalam waktu setahun, Aira sudah bisa makan sendiri, meskipun kadang masih berantakan.
Ia juga belajar bermain dengan plastisin yang membantu memperkuat otot-otot tangannya untuk persiapan menulis di kemudian hari. Kak Budi, fisioterapis, mengubah latihan fisik menjadi permainan yang menarik. Di ruang terapi yang luas, Aira belajar melompat, berlari, dan menjaga keseimbangan melalui berbagai aktivitas menyenangkan. Aira, kita main monster dan putri. Aira jadi putri yang harus lari dari monster. Kata Kak Budi sambil mengejar Aira dengan wajah gemas. Aira tertawa riang sambil berlari menghindari monster Kak Budi. Melalui permainan ini, koordinasi tubuh Aira perlahan membaik. Ia yang dulu sering terjatuh karena keseimbangan yang kurang, kini sudah bisa berlari dan melompat dengan lebih percaya diri. Di usia 6 tahun, Aira menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada musik. Kak Sari, terapis musik, memperkenalkan Aira pada berbagai alat musik sederhana. Ternyata, Aira menitipok Allah strain Dritchil. Parkledrum na bol sa farkshade this ra. Kata Kak Sari sambil menyalakan musik anak-anak. Dengan konsentrasi penuh, Aira memukul drum mengikuti irama. Ini adalah momen pertama di mana Aira menunjukkan fokus yang lama pada satu aktivitas. Kemampuan Aira bermain musik membantu melatih konsentrasi dan koordinasi tangan kakinya. Orang tuanya takjub melihat putrinya yang biasanya mudah teralihkan perhatiannya. Kini bisa fokus bermain musik selama 30 menit tanpa henti. Bertahun-tahun kemudian, Aira yang kini berusia 16 tahun mengikuti program pelatihan vokasi di sebuah bengkel kerajinan tangan. Dengan bimbingan Pak Joko, instruktur yang sabar, Aira belajar membuat kerajinan dari kain perca. Aira sangat teliti dalam menjahit, kata Pak Joko pada Ibu Sari. Dia punya potensi untuk bekerja di bidang ini nanti. Melihat Aira yang kini sudah bisa membuat tas kecil dari kain perca dengan tangannya sendiri, Ibu Sari teringat masa-masa sulit di awal. Perjalanan panjang terapi tidak hanya mengubah Aira, tetapi juga mengajarkan seluruh keluarga tentang arti kesabaran, cinta tanpa syarat, dan kekuatan harapan. Hari ini, Aira berusia 20 tahun. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko kerajinan tangan, hidup mandiri dengan dukungan keluarga, dan yang terpenting, ia bahagia. Pendekatan behavioristik dengan modeling, terapi bermain, dan reinforcement positif telah membantu Aira meningkatkan kemampuan belajar, kemandirian, dan penyesuaian diri di lingkungannya. Terima kasih sudah percaya pada Aira, kata Ibu Sari pada Dr. Maya saat kunjungan kontrol rutin. Dulu saya tidak pernah membayangkan Aira bisa seperti ini. Dr. Maya tersenyum hangat. Aira berhasil karena ia mendapat cinta yang luar biasa dari keluarga dan intervensi yang tepat di waktu yang tepat. Dengan dukungan terapi wicara, fisioterapi, dan terapi okupasi yang konsisten, anak dengan disabilitas intelektual dapat mencapai kemandirian yang mengagumkan. Kisah Aira membuktikan bahwa disabilitas intelektual tidak hanya tentang keterbatasan, tetapi juga tentang apa yang bisa dilakukan seseorang dengan disabilitas intelektual. Dengan intervensi dini, terapi yang tepat, dan cinta tanpa batas dari keluarga, setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Malam itu, saat Aira tertidur dengan tenang di kamarnya yang penuh dengan hasil karya kerajinannya, Ibu Sari berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, telah menunjukkan bahwa setiap anak adalah anugerah yang indah, apapun kondisinya. Aira telah mengajarkan kami bahwa cinta dan kesabaran bisa menciptakan keajaiban. perjalanan Aira belum berakhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dan itulah yang terpenting, bukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah, tetapi seberapa bahagia perjalanan yang ia lalui.